Mitsubishi Lancer Evolution 4 jadi-jadian. Inilah dia series yang masuk Indonesia dengan seri Lancer CK4. Lebih baik punya mobil jadi-jadian dibandingin kamu cuma dikasih harapan nggak pernah jadian. This is Bulu Hidung Project and this is Lancer CK4. Enjoy! Oke Juragan, hari ini kita akan review ya. Ini ada Lancer CK4. Jadi ini mobil sudah saya pakai kurang lebih let's say 8 bulan lah ya. Mobil ini masuk ke Indonesia dengan series CK4 ya. Jadi bukan Evolution 4. Itu di atas memang masih ada tulisan Evolution 4 nih. Ini dari yang punya sebelumnya nih. Tapi kita biarin aja lah, nggak apa-apa lah. Kita mau kelotok cuman males ya. Nanti pasti belang di kaca. Ya, nah ini memang mobil sudah tidak standar. Penampilannya kalau seumpama CK4 yang standar itu tidak seperti ini. Ini bumper sudah dibuat ala-ala Evo 4 ya. Jadi Evo 4 wannabe lah gitu. Nah kita mau lihat apa aja fitur yang dipunyai oleh si CK4 ini. Masih layak nggak dia untuk kita pakai sebagai daily driver mungkin, atau kita pakai nongkrong dan lain sebagainya. Ya, kita lihat dulu dari bagian depan ya. Lancer ini punya tampilan yang racing banget. Jadi dia absolutely menurut saya ya pribadi ya, dia nggak ada elegan-elegannya sama sekali. Dia itu sporty, garang ya, terlihat ya dari depan ya. Kita lihat dulu ada apa aja di bagian depan. Jadi di atap dia nggak ada ornamen apa-apa. Di atap dia betul-betul polos, kosong. Antena ada di samping ya, antenanya masih tarik, dia belum otomatis. Terus bagian kaca depan, menurut saya ini agak sempit ya kaca depan. Jadi nggak selebar mobil-mobil zaman sekarang, tapi visibilitas masih oke lah. Terus di depan ini ada dua wiper dengan intermittent yang cukup menarik. Jadi intermittennya dia itu bisa disetel tidak hanya 3 percepatan, tapi di kecepatan yang pertama itu bisa diatur lagi 3 percepatan lagi. Jadi geraknya bisa lambat banget, Itu enak kalau pas lagi gerimis-gerimis ya. Terus ini ada kap. Cuman ini kap mobilnya ini sudah diganti dengan yang karbon ini guys. Jadi aslinya nggak begini. Yang asli itu nanti akan saya lampirkan videonya yang asli ya, kapnya kayak gimana ya. Yang asli itu dia cuman semacam kayak ada gundukan gitu kosong, nggak ada grill gini di atas, dan di sini juga nggak ada grillnya lagi. Terus di atas ini ada 2 washer ya, ada 2 washer untuk semprot air ke sana. Terus selebihnya untuk lampu ini masih standar. Ini dia masih kaca. Ini masih kaca nih. Yang plastik sennya. Nah, sennya ini sudah plastik. Terlihat dari tampilan lampunya dia menyipit ya. Jadi lebih menampilkan kesan yang minimalis tapi garang. Dia memunculkan sisi maskulinnya di situ. Terus untuk bumper nanti juga akan saya tampilkan di situ ya, akan saya lampirkan bentuk bumpernya seperti apa. Yang jelas enggak aslinya ya ini ya. Ini bumper fiber saya buatkan dari ahlinya langsung. Terus ini ada fog lampnya juga gede, ini pakai daymaker. Cuma kita nggak mau bahas ini, nanti akan saya lampirkan sih bumper aslinya gimana, sama fog lampnya kecil di bawah. Tapi tampilannya cukup cakep kok sebenarnya buat yang ori. Oke, buat tampilan depan paling cuman itu aja, nggak ada sesuatu yang spesial dari si Lancer ini. Spesialnya ya wajahnya ini, desainnya ini yang mahal menurut saya. Oke, kita lanjut ke samping. Oke, dari bagian samping ini khas banget mobil era tahun 90-an ya. Minimalis, di samping kita cuma bisa lihat siluet paling 1-2 garis yang membedakan ya. Cuma yang saya senang sih mobil-mobil zaman dulu tuh di bagian sini ya. Ini smooth banget kalau dia mau kasih semacam apa sih, efek kayak dia gendut gitu loh. Nah ini ada beberapa garis, di sini ada berapa line, ada 1, 2, 3 line. Jadi sebenarnya bodi itu datar nih. Cuma terlihat kayak gembung di atas. Nah itu yang cakep. Terus kalau mau kita urut dari depan, ini bumper agak monyong ya, karena memang bukan bumper aslinya ya. Tapi kalau yang asli dia agak-agak
tipis, jadi dia ngikutnya di sini nih. Nah, dia ngikutnya segini. Nanti akan dilampirin lah. Terus di bagian fender depan nggak terlalu banyak ornamen, dia juga cuman punya satu sodetan di sini ya, ada siluet. Terus ini ada juga sign fender di situ, ada satu warnanya kuning. Terus pelek ini sudah nggak aslinya, ini pakai CE28 palsu lah, ya pasti KW lah. Ini CE28. Terus bannya ini pakai Goodyear ring 16. Kalau aslinya dia pakai 14. Tuh, jadi bannya kelihatan kecil banget sama tinggi banget. Kalau ini kan udah agak dipendekin. Terus di sisi mirror ini cukup kecil kalau dibandingin sama mobil-mobil sekarang. Jadi kalau yang sudah terbiasa pakai mobil-mobil modern, terus tiba-tiba pakai Lancer ini, pasti sennya akan kerasa saat di dalam kok kecil banget ya. Cuman kalau sudah terbiasa oke lah. Dia sudah retract karena ini tipe yang SEI kebetulan, jadi bukan yang GLXI. Ada electric mirrornya juga. Jadi Lancer CK ini masuk ke Indonesia ada 2 seri. Yang seri 1 itu adalah GLXI, yang satu yang SEI. Bedanya itu di body kitnya doang sih sebenarnya. Kalau yang GLXI nanti nggak ada fog lamp di depan. Kalau yang SEI ada. Terus kalau yang SEI itu di sampingnya ada side skirt ya. Tapi bukan side skirt yang ini, karena yang ini juga bikinan, ini custom. Dia ada side skirtnya, sama di belakang tuh sebelah sini dia ada juga apa sih, semacam lips gitu ya, lips bumper belakang, tapi nggak full muter sampai belakang. Tuh. Terus yang kita lihat lagi, kaca ini cukup lebar kalau buat saya ya. Saya lihat pandangan dari dalam kerasa luas banget. Terus handle-nya masih model congkel. Ini handle masih congkel, depan belakang sama masih congkel semua. Terus posisinya ya cukup lumayan pendek lah ya dari tanah. Jadi kalau dari bagian samping cuman itu doang. Kalau dilihat secara siluet ini resi banget. Jadi mobil tuh condongnya lebih ke begini ya. Jadi semacam kayak dia tidur berat di depan gitu loh. Oke, terus selanjutnya kita akan bahas lagi di bagian belakang. Oke, kita sudah di bagian belakang. Di bagian belakang teman-teman bisa lihat di sini akan ketemu beberapa hal lagi yang tidak standar. Satu adalah spoiler nih. Ini spoiler sudah custom juga. Ini bentuknya mirip banget. Ya bukan mirip sih, memang ini mocking up punyanya Evolution 4. Tapi kalau yang aslinya CK4, dia di sini nggak ada spoilernya. Terus ada emblem Lancer yang harusnya di sebelah kanan, tapi ini sudah saya ganti. Terus itu ada SEI untuk menunjukkan dia SEI atau GLXI. Jadi GLXI adalah tipe tengah, yang SEI itu adalah tipe yang tertingginya waktu itu ya. Tapi mesinnya sama, tetap 1600 SOHC dengan power di 110 horsepower, kena di 6000 rpm, sama torsinya 137 Nm di 5000 rpm. Nah ini lampu ini adalah lampu yang kalau buat saya sih nostalgia banget ya. Jadi ini adalah lampu yang menurut saya signature banget. Jadi kalau teman-teman semua kalau ada yang ingat waktu main Gran Turismo atau waktu kita main Colin McRae Rally, kita sering lihat lampu ini nih. Ini adalah lampu mobil jagoan kita nih zaman dulu nih. Ini yang aktif yang di sebelah kiri, ini kombinasi ya, ada lampu kota, lampu rem, terus ini ada sen sama lampu mundur. Yang ini garnish nih. Nah kalau yang di GLXI biasanya nggak dapat garnish ini langsung. Ya, jadi tanpa garnish itu sudah jelas pasti GLXI. Terus dia ada 2 sensor parkir di belakang, dan kalau lipsnya yang SEI itu hanya sampai di sini nih guys. Nah, yang sampai di sini, yang di tengah ini kosong, dia nggak ada lipsnya lagi. Ini lipsnya juga sudah dibuatkan secara custom. Terus tempat plat normal biasa di sini, ini juga masih ada lubang kunci, jadi masih khas era 90-an, masih kelihatan semua lubang kunci ya. Terus di belakang itu kita bisa lihat kacanya tuh garis-garis, berarti sudah ada rear defogger di situ. Oke, terus selanjutnya kita mau lihat, mumpung kita lagi di belakang, kita buka aja bagasinya sekalian, oke? Nah, ini adalah bagasi dari si CK4. Cukup lumayan besar kalau buat saya ya. Kalau saya masuk sih sebenarnya bisa ini, cuman kok repot ya. Coba deh. Aduh. Masuk bos. Bagasi gede, ini masih ada subwoofer di sini, barang-barang di dalam juga ini masih ada. Terus ya kalau sedan enaknya gitu ya, karena bagasi memang terpisah kita ya dibandingkan kabin. Jadi memang bagasinya bisa kelihatan gede banget. Terus ya itu aja sih sebenarnya sih. Paling di bagasi cuma ada lampu doang, terus di bawah ada tempat ban serep, tempat kunci dan lain sebagainya. Tapi worth it lah.
buat mobil harga segini tahun segitu ya kan, worth it banget lah. Terus ya lanjut, yuk kita lihat interiornya ada apa aja di dalam. Oke, masuk di interior Mitsubishi Lancer CK4. Di sini kita lihat posisinya, menurut saya feel-nya sih tetap nggak elegan. Dia lebih ke sporty, racing banget sih enggak ya, racing banget enggak, cuman sporty lah. Terus material-material yang kita lihat di sini ada beberapa juga yang nggak standar. Pasti ini setir nih, aslinya nggak begini. Dia palang 3, betul palang 3. Cuma palang 3-nya saya punya itu trouble ya. Jadi di bagian klakson dia bunyi terus. Jadi berhubung saya belum punya dana untuk beli Sparko yang asli, akhirnya Sparko KW main kan bos. Terus ini ada odometer juga nggak standar. Ini saya dapat udah ada begininya. Ya udahlah kita nikmatin aja. Terus ini material-material dari dashboard itu yang saya suka. Dia masih soft touch ya, masih soft touch, jadi nggak full plastik, masih enak kalau dipegang. Terus di depan meter cluster itu ada RPM sebelah kiri seperti biasa mobil Jepang. Untuk speedometer di tengah. Terus ada meter cluster itu macam-macam di situ karena ini udah ada airbagnya. Jadi ada muncul SRS di situ, ada fuel indicator, ada oil indicator dan lain sebagainya. Terus ada temperatur juga di situ tuh, yang di sebelah kanan atas. Terus indikator bensin di bagian sebelah bawah. Terus enaknya Lancer adalah konsolnya ini mirip-mirip seperti, nggak 100% sih, tapi mirip-mirip kayak BMW. Jadi dia agak condong ke driver sedikit. Jadi orientasinya memang ke driver nih. Jadi kalau mau pencet-pencet enak banget nih, semua ergonominya tuh enak banget buat dipencet nih loh. Jadi mau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Semua tuh pasti kena semua sama tangan. Di sini ada AC. AC itu ada 2 kisi-kisi di tengah ya. Terus ini bisa dibuka tutup juga kisi-kisi yang di tengah. Terus samping kanan kiri juga sama, kisi-kisi itu bisa dibuka juga. Terus knob pertama ini di sini adalah knob untuk aturan semburan angin AC ya. Dia mau arahnya kemana. Terus di sebelah sini ini untuk ngidupin defogger. Terus yang di bawah ini adalah tombol AC-nya. Jadi tombol AC masih terpisah. Bisa hanya blower atau mau pakai AC. Ini adalah tombol blower nih yang di sini, knob blower. Kemudian ini adalah knob untuk suhu. Belum ada heater. Di sini belum ada heater. Terus ini adalah slide, tombol slide, bukan tombol ya, tarikan slide lah. Ini untuk katup pengaturan udara, yang mana udaranya tertutup atau bisa ambil udara dari luar. Terus harusnya di sini ada kompartemen kecil, laci, dan tape-nya single din. Tapi ini sudah dipotong, jadinya dia pakai double din, udah nggak ada kompartemen di situ. Terus di bawahnya ada asbak, ciri khas banget mobil tahun 90-an tuh ada asbak. Terus ini ada cup holder yang nyentrik sih bentuknya. Saya seneng sih ya cup holder, karena cup holder ini nggak bisa kita temukan lagi nih zaman-zaman sekarang nih. Kalau pas ditutup kelihatan rapi banget, bawahnya bisa dipakai kompartemen. Terus detail-detailnya juga di sini nih, ada tombol untuk fog lamp di sini. Terus di bawahnya ini ada pengaturan electric mirror dan juga retract-nya dia di sini ada tombol. Jadi ini bisa dipencet kalau misal mau ditutup atau dibuka. Terus di bawah ini masih ada satu laci. Ini laci buat nyimpan duit-duit parkir biasanya kalau saya. Terus ini ada knob untuk dimmer, pengaturan keterangan dari cahaya meter cluster tengah. Terus kita beralih ke sebelah kanan, ini ada lock untuk power window. Terus ini ada power window 4 titik, seharusnya dia auto naik turun, cuman naiknya saya sudah kendala. Terus ini ada handle yang masih bentuknya mirip banget dengan si CB4, tapi masih cukup oke. Terus satu yang minus sebetulnya, karena dia tidak ada power door lock-nya, dan dia lock-nya itu modelnya begini. Jadi kadang kalau mau ngelock agak susah, buka juga agak susah, karena cemilannya kecil banget. Terus ini door handle juga ya seadanya ya, door handle ya. Terus juga ini masih ada side door pocket, tapi kecil banget, paling cuman masuk etol doang. Terus di situ juga ada speaker. Terus ini sudah retrim kondisinya, termasuk joknya juga sudah retrim. Aslinya dia fabric semacam garis-garis stripe kotak-kotak gitu. Cuman kualitasnya memang nggak terlalu bagus ya. Jujur nggak terlalu bagus. Cuman kalau teman-teman dapat unit yang seger ya masih oke lah. Ini udah diretrim pakai kulit otomatis imitasi ya. Terus di bawah ini kuncinya sudah ada seat height adjusternya.
Jadi sudah bisa disetting ketinggiannya. Terus setelah itu bisa maju mundur biasa, recline. Terus di depan ini ada footrest. Posisinya cukup lumayan nyaman kalau untuk saya sih. Side supportnya agak kurang, tapi karena mobilnya udah stabil, menurut saya sih oke. Terus biasa kopling, rem sama pedal gas. Terus setelah itu ini ada handbrake. Terus di sebelah sini ini ada shifter. Shifternya juga sudah nggak originalnya. Saya dapat sudah begini, nggak tahu yang originalnya di mana. Setelah itu ini ada knop-knop untuk pengaturan lampu, rating, fog lamp, lampu kota dan lain-lain. Fog lamp di sana tadi. Terus ini wiper yang saya maksud. Jadi dia ada 3 percepatan. Terus ini dia masih bisa diputar lagi nih. Nah, ini masih ada 3 percepatan lagi. Jadi kalau cuman gerimis-gerimis mengundang gitu, bisa disetel yang pelan banget gitu wipernya. Itu ya. Terus di sini ada armrest yang sebetulnya nggak bisa jadi armrest karena pendek banget posisinya, nggak mungkin kita nyupir begini ya. Ini nggak enak ya. Jadi ditambahin pakai kaleng. Ini agak kreatif juga si ownernya yang sebelumnya. Jadi ini kalengnya tuh buat numpang sikut sebetulnya. Terus di dalam sini armrest ini ada 1 doang kompartemen, jadi kotak doang biasa, nggak ada apa-apa. Terus setelah itu di sini nggak tahu ya, ini tadinya tempat apa ya. Tapi kalau saya biasanya dipakai untuk naruh handphone sini, pas banget sih. Terus yang saya suka dari Lancer mulai dari CB ke CK adalah dia pasti punya coin holder. Nah ini coin holdernya ada di sini. Ini coin holder enak banget kalau pas lagi driving kita mau kasih paogah, kita mau bayar uang parkir dan lain sebagainya. Ini ada coin holdernya. Terus setelah itu di atas ini ada spion tengah biasa. Terus ini ada lampu baca, nggak terlalu terang sih, masih tombol kelihatan tua. Nah terus ini ada card holder nih, di vanity mirror yang sebelah kiri itu sudah ada tempat buat naruh kartu. Ada 1, 2, 3, 4 slot. Terus kalau dibuka dia juga ada vanity mirrornya. Nah sudah ada kacanya di situ. Terus setelah itu kalau yang dari sisi pengemudi nggak ada apa-apa. Ini cuman selip-selipan untuk kartu doang. Terus kalau untuk di depan paling cuman itu. Kalau buat saya sih masih worth it. Saya masih nyaman pakai mobil ini. Saya juga ngerasa lega. Oh ya sorry, ada yang ketinggalan 1. Dia setirnya udah tilt ya, tapi belum teleskopik. Nah, jadi dia udah bisa naik turun. Ini yang sering lupa nih, nggak terbahas. Oke, terus selanjutnya kita mau cek aja dulu. Oh sorry, ketinggalan lagi 1 nih. Ini kanan kiri seat belt dia sudah bisa adjustable naik turun. Nih, nah udah bisa adjustable naik turun. Kalau yang biasa pakai LCGC, mohon maaf ya bos, ini bukan buat kamu mendang-mending bos, semua bisa diatur. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita lihat bagian belakang kayak apa. Ciao. Kita masuk bagian belakang. Ya, aduh, ini kalau kita masuk ke bagian belakang, impresinya sebetulnya Sunny Lancer ini, ketika kita mau masuk ke mobil, itu rasanya pendek banget bos. Cuman ya buat saya karena saya masih muda ya oke. Tapi saya sempat bawa beberapa kali orang-orang tua gitu ya, atau istri saya kemarin hamil. Ya begitu, jadi susah banget. Tapi begini, kalau untuk di belakang, sebetulnya joknya itu nyaman. Joknya nyaman, supportnya, terus headrestnya, dan lain sebagainya, pantatnya, dan lain-lain. Ini enak buat duduk. Jadi kalau dipakai buat keluar kota, ini nyaman. Di tengah juga sudah ada armrest. Nih, sudah ada armrest cukup gede. Jadi nyantai, di belakang tuh nyantai. Cuman ada satu yang saya agak kurang seneng. Kabinnya kurang panjang kalau buat saya. Jadi kurang mundur lagi ke belakang dikit. Karena dengan posisi mengemudi saya, ini saya tinggi nggak sampai 170, saya cuma 169. Ini dengkulnya udah mepet bos. Ini bos. Jadi kalau seumpama yang lebih tinggi dari saya di belakang dengan posisi menyetir orangnya setinggi saya, pasti akan dengkulnya udah mentok. Walaupun sebetulnya kalau mentok pun ini masih ada selah sih. Jadi nggak yang pegel, cuman kan keringetan ya bos. Jadi nggak enak juga sih nempel-nempel di jok. Selebihnya di belakang nggak ada sesuatu yang istimewa. Di tengah cuman ada lampu doang nih. Ada lampu doang. Terus ini juga sama nih buat apa sih pegangan tangan tuh. Dia udah nggak fix ya. Jadi dia bisa buka tutup otomatis. Ini ada cantolan buat baju. Kanan kiri ada semua. Jadi kalau yang suka ganti-ganti baju atau bawa jas dan lain sebagainya buat kerja bisa. Terus di belakang ini juga ada asbak di tengah. Waduh, ini masih ada sampahnya bos. Oke lah, nggak apa-apa. Ini asbak. Ya, di situ ada asbak. Terus setelah itu ini jelas nggak standar ya, Verex Thermometer. Terus itu ada ini nggak standar. Ini ada speaker biasa 2 kanan kiri. Jadi kalau yang di belakang sudah bersama dengan Twitter itu suaranya cukup lumayan enak buat audio.
Terus itu di tengah juga ada stop lamp, jadi buat safety security juga ya. Kalau misalnya kita nginjek rem, nanti lampu ini nyala nih, gitu. Kalau di belakang paling itu aja sih bos. Gimana kalau seumpama sekarang kita lihat ke bagian mesin aja. Yuk, ikut saya yuk. Oke, tadi sudah lihat bagian interior. Sekarang kita mau lihat bagian mesinnya dulu ya. Ini mesin kita buka nih. Kapnya karbon jadi enteng banget bos. Nah, ini kita cantolkan dulu. Mana sih? Nah, oke. Di sini juga teman-teman akan melihat banyak sekali barang-barang yang tidak standar ya. Karena mobil ini memang saya pakai ya buat pribadi. Itu ada stabilizer atas Ultra Racing 3 titik, itu jelas nggak ada di standarnya Lancer. Terus cover Mifec ini juga pasti nggak ada. Tutup oli juga nggak ada. Tapi paling nggak, ini bisa buat gambaran teman-teman semua yang mau cari unit ya. Perlu diperhatikan bahwa kita harus lihat dulu tuh samping kanan kiri itu ada support itu namanya. Terus ini adalah komponen dari fuel injection ya di situ. Yang mulai dari tabung itu sampai ke ada sensor-sensor, nggak usah saya jelasin satu-satu. Terus ini juga ada sensor buat airflow. Intinya di situ semua harus kering dan tidak ada kabel yang terlepas atau ada kabel abnormal yang habis digunting-gunting. Itu berarti mobil udah nggak sehat. Biasanya ditandai dengan RPM yang goyang ya. Oke, terus kemudian lanjut di depan ini adalah cover untuk header ya, kok header apa sih? Ya itulah klep itu loh, dalamnya klep itu loh, saya jadi lupa malah istilahnya. Sama ini ada tutup oli, terus di samping sini mulai ada alternator, water pump dan lain sebagainya. Terus ini akinya di sebelah sini, itu ada fuse box di sebelah sana. Terus seperti biasa transmisinya juga di sebelah sana ya. Jadi teman-teman lihat aja, yang penting tidak ada abnormality, tidak ada rembes, tidak ada aneh-aneh lah pokoknya lah. Terus radiator di sini juga di depan, fan-nya di sini. Terus itu juga ada reservoir untuk coolant ya di situ ya. Sama nomor rangka itu di situ ada nomor rangka, nomor mesinnya ada di sini nih. Nah, itu nomor mesin tuh. Oke, paling mesin cuman itu doang. Sekilas speknya ya, mesin mobil ini saya bilang cukup lumayan handal ya. Karena saya pakai kan sekitar ada 8 bulan nih berarti nih dari sekarang. Dia bensin kalau buat saya pribadi sih 111, 112 masih bisa lah. Masih bisa 111, 112 dalam kota ya. Kalau kakinya sekolah lah. Cuma kalau seumpama pas lagi kaki saya nggak sekolah nih, lagi panas-panasan sama orang lah, gas-gasan lah dan lain sebagainya, ya 16, 17 juga pernah saya. Jadi tergantung aja sih sebenarnya pemakaian. Karena sebetulnya kalau mesin ini terawat, walaupun dia torsinya kenanya di 5000 rpm, tapi 2000 rpm dia angkatannya sudah cukup lumayan padat loh isinya. Ya nggak tahu ya, mungkin karena ini saya porting polish juga kan udah kan. Tapi sejauh ini saya paling pakai gigi 1 cuman sebentar, naik gigi 2, setelah itu langsung saya lepas, saya ambil gigi 3, saya lepas koplingnya, udah jalan gelondor. Cuma kalau seumpama mau diraungin ya nggak usah takut kalau pakai mobil ini, karena torsinya baru tercapai di 6000, jadi di atas 6000 masih sah. RPM-nya, horsepower-nya. Kalau si torsinya di 5000 rpm. Jadi ya kalau secara keseluruhan saya pakai mobil ini sih puas, masih worth it. Kalau untuk sekarang bensin paling setara dengan Avanza. Kalau untuk misalnya kenyamanan, empuk apa dan lain sebagainya sih saya nggak bisa ngomong ya, karena mobil ini kan udah saya ceperin nih. Jadi yang pasti lebih keras dibandingkan dengan mobil-mobil standar yang lainnya. Cuma dari sisi stabilitas, sasis, responnya dia pada saat lagi kita nyetir ya, kanan kiri handling, wah istimewa banget. Jadi nggak pernah bohong, setirnya Lancer tuh nggak pernah bohong. Kita belok kiri, kita kerasanya sekian derajat, mobil bener-bener beloknya sekian derajat. Istimewa. Nggak heran sasisnya ini dibawa Tommy Mäkinen buat menjuarai World Racing Championship ya waktu itu ya, WRC ya. Oke, paling reviewnya untuk Lancer CK4 itu aja. Menurut teman-teman gimana mobil ini? Kira-kira masih ada yang berminat untuk meminang kah? Masih ada yang berminat untuk restorasi? Atau mungkin dipakai untuk harian? Coba komen di bawah. Menurut kalian, mobil ini seperti apa sih di pandangan mata teman-teman? Itu ya. Oke, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap stay tune di sini. Kita masih menyaksikan Bulu Hidung Project.